Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Saya Niputu Eva Wahyuni Asih, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jemberana, dengan fasilitator Bapak Hairil Anam dan pengajar praktik Ibu Luh Kada Yanti Wulandari. Kali ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada saat kegiatan menstabilkan identitas, dengan melakukan berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada kegiatan validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mampu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga diharapkan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Dika adalah siswa kelas 11-3. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, Dika menunduk dan senyum-senyum sendiri. Saya berpikir saat itu karena kami sedang membahas soal, Dika menunduk karena sedang membahas latihan soal. Setelah saya dekati, ternyata Dika sedang sibuk bermain HP dan sibuk membalas pesan WA dari seseorang. Dika juga sering lain-lain dan belum mengumpulkan tugas bahasa Inggris sehingga nilai Dika semester ini tidak terlalu bagus. Dalam keyakinan kelas, seluruh warga kelas meyakini untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, serta disiplin dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, bermain HP di saat pelajaran sedang berlangsung menjadi perilaku yang melanggar keyakinan kelas. Di sini Dika tidak menghormati dan menghargai guru yang sedang mengajar saat itu dan secara tidak langsung mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Dika juga kurang disiplin dalam menyelesaikan tugas tepat waktu sehingga berdampak pada nilainya yang kurang baik. Untuk itu perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Dika. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Dika, jadi tadi perhatikan ketika ibu mengajar, kamu sibuk main HP. Kenapa hal itu bisa terjadi? Maaf Bu, jadi Dika habis balas chat teman yang habis diputusin sama pacarnya. Jadi teman Dika tuh butuh teman curhat supaya bisa meluapkan isi hatinya yang baru habis diputusin sama pacar. Kamu tahu ibu panggil ke sini juga. Ada yang lainnya? Dika juga jarang ngumpul tugas bahasa Inggris. Kamu tahu materi apa saja yang belum kamu kumpulkan? Tahu yang pertama tentang mendeskripsikan suatu tempat pariwisata sama teks prosedur. Ya. Apakah kamu tahu kamu ini sedang dalam masalah? Baik, Ibu hargai. Jadi perhatian dengan teman itu suatu hal yang luar biasa. Kita lupa dengan kewajiban serta tugas itu adalah hal yang manusiawi. Tapi ketika harus tahu tujuan itu memanggil Dika ke sini, kita tidak untuk memperbesar masalah, tapi untuk mencari solusi tentang apa yang menjadi masalah Dika. Ya, bisa menceritakan alasan kenapa tadi bermain HP ketika pelajaran bahasa Inggris? Bu, saya tadi membalas chat teman yang baru habis diputusin sama pacarnya. Jadi Dika punya niat untuk menghibur dia supaya tidak berlarut-larut dengan kesedihan gara-gara habis diputusin sama pacarnya.
Baiklah Dika, kamu boleh bangga dengan dirimu sendiri karena rasa menyayangi teman yang sudah luar biasa sekali. Akan tetapi tindakan itu sudah memberikan rasa tidak nyaman dengan saya sebagai guru, serta teman-temanmu jelas merasa terganggu. Kamu pasti juga punya alasan mengapa sampai saat ini belum mengumpulkan tugas yang telah Ibu berikan, yakni belum mengumpulkan tugas bahasa Inggris. Ya Bu, sebenarnya saya mau membuat tugas tersebut, tapi saya punya kendala tersendiri, yaitu saya belum bisa memahami bagaimana cara membuat teks deskripsi tentang suatu tempat pariwisata sama teks prosedur tersebut. Kemudian, ketika Ibu menjelaskan di depan, saya suka kurang memperhatikan Ibu menjelaskan, jadi saya tidak mengerti apa materi yang dijelaskan. baiklah Dika, mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Dari yang sudah kita yakini untuk masalah yang sedang kamu hadapi. Dari keyakinan kelas ini, kira-kira keyakinan kelas mana yang Dika langgar? Keyakinan kelas yang pertama, Dika tidak menghormati teman, tidak menghargai guru, dan juga tidak disiplin tentang mengumpulkan tugas bahasa Inggris. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Luar biasa sekali. Nah, sekarang apakah kamu menyadari bahwa keyakinan kelas dengan kamu bermain HP serta tidak mengumpulkan tugas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tapi kamu tetap melakukannya kan? Sebenarnya ada cara lain dapat membantu teman kamu yang sedang putus cinta serta menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi, bagaimana kamu memperbaiki masalahmu? Ya Bu, saya tahu. Sekali lagi saya minta maaf. Di sini saya akan lebih rajin membuat tugas bahasa Inggris dan tidak telat waktu mengumpulkan tugas, dan Dika juga minta maaf sama teman-teman Dika di kelas karena tidak konsen belajar. Nah, baiklah Dika, permintaan maafmu Ibu terima dan mudah-mudahan bisa Dika melaksanakan apa yang sudah Dika sampaikan tadi. Nah, untuk membuat tugas teks deskripsi serta bagaimana membuat teks prosedur, nanti pulang sekolah Ibu ajarkan kembali supaya Dika paham sehingga bisa membuat tugas tersebut segera. Bagaimana? Apakah Dika bersedia? Sekali Bu. Lain kali ketika guru menjelaskan, tolong lebih diperhatikan dan tidak lain-lain, segera tanyakan apa yang Dika belum paham agar dapat mengerjakan tugas dengan baik ya. Sekarang silakan kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Iya Dika, terima kasih juga. Semoga kamu dapat sukses ke depannya dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Satu, dua, tiga. Hai semua, perkenalkan nama saya Gusti Pradika Septiadi. Jadi di sini saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu Guru dan saya berjanji akan tidak bermain HP saat waktu pelajaran dimulai dan rajin mengumpulkan tugas agar tidak telat mengumpulkan tugas tersebut. Kasus kedua. Saat mengerjakan kewajiban sebagai piket, salah seorang siswi, Renata, malah sibuk bermain HP dan tidak mau ikut membersihkan kelas bersama dengan teman-teman piketnya hari itu. Salah satu teman piketnya, Aryati, berusaha memberitahu dan mengajaknya bekerja sama, namun ajakan tidak dihiraukan oleh Renata. Setelah beberapa kali diingati, akhirnya Aryati mengambil HP Renata. Hal itu memancing emosi Renata sehingga terjadilah perselisihan.
Dua teman piketnya yang lain melaporkan hal tersebut ke wali kelasnya, yakni Ibu Eva. Ibu Eva akhirnya memanggil Renata dan Ariati untuk menyelesaikan masalah mereka. Untuk itu perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ariati, Renata, coba ceritakan kepada Ibu kejadian tadi pagi ketika piket kelas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya Bu, tadi saya berselisih dengan Renata. Hari ini kami kan piket bersama, tapi Renata tidak mau ikut membersihkan kelas. Dia hanya main HP saja Bu. Saya sudah tegur, tapi Renata tidak mau menghiraukan. Jadi saya ambil saja HP-nya. Dia marah Bu. Renata, apakah benar seperti itu? Benar Bu, tapi tadi saya lagi mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru saya untuk mencari materi pendukung bahan presentasi besok Bu. Ya. Sekarang, apakah kalian tahu perilaku kalian berdua membuat kalian dalam masalah? Iya Bu. Baiklah, wajar jika kalian berdua melakukan itu. Ibu memahami bahwa Renata mungkin ingin tugas kelompoknya cepat selesai, dan Ariati juga tentu ingin supaya pekerjaan piket ini cepat selesai. Namun yang menjadi permasalahan di sini bukan ibu akan mencari masalah atau mempermasalahkan hal itu, tapi kita bersama di sini duduk bersama untuk mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik Renata, kamu boleh bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah berusaha memenuhi kewajibanmu sebagai anggota kelompok dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Akan tetapi tentu saja di sini apa yang kamu lakukan menyinggung perasaan teman-temanmu dan juga merugikan teman-teman sesama piket. Iya Bu, soalnya tugas kelompok ini harus dikumpul hari ini, dan kemarin saya menyelesaikan tugas yang lain sehingga kemarin tidak ada waktu, jadi saya menyelesaikan tadi pagi Bu. Nah, Ariati, Renata, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, keyakinan mana yang sudah Renata? Saling menghormati dan menghargai serta gotong royong membersihkan kelas Bu. Ya, betul sekali. Renata masih ingat dengan keyakinan kelas. Nah, apakah dengan Renata bermain HP itu sudah mencerminkan saling menghargai dan gotong royong? Tidak Bu. Tapi kamu tetap melakukannya. Nah, kita yakini bahwa ada cara lain untuk dapat memenuhi kewajiban kamu menyelesaikan tugas, dan kami juga tanpa melanggar keyakinan kelas. Iya Bu. Jadi, bagaimana menurut kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Iya Bu, saya tahu. Saya akan minta maaf kepada Ariati dan juga saya minta maaf kepada teman-teman piket yang lain Bu. Kalau lain kali ada tugas kelompok lagi, apakah kamu akan mengulanginya lagi dan apakah ada cara lain untuk agar kejadian ini tidak terulang lagi? Saya tidak akan mengulanginya lagi lain kali. Saya akan mengerjakan tugas kelompok di lain waktu sehingga saya bisa mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan kelas Bu. Baiklah, bagaimana menurutmu Ariati? Ya Bu, permintaan maaf Renata saya terima. Nah, Renata, ingatlah dengan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas dan semoga dapat sukses ke depannya ya. Baik Bu, terima kasih. Kami kembali ke kelas. Sama-sama. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Renata Senopasta. Jadi, tanggapan saya setelah berdiskusi bersama Bu Eva, yaitu saya merasa sangat terbimbing setelah diberi saran oleh beliau karena kesalahan saya sendiri, yaitu terlalu mementingkan kepentingan saya sendiri dan kurang menghargai teman-teman.
Jadi untuk kedepannya saya akan lebih menghargai teman-teman dan tidak mementingkan kepentingan saya sendiri. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.